Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa afamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para guru, para orang tua kami yang saya muliakan, ambil khusus Ketua DKM beserta seluruh jajarannya dan semua yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita masih bisa mengisi sisa umur kita ini dengan amal sholih. Salah satunya berupa ta'lim atau pengajian pada malam hari ini. Kita masih lanjutkan tema kita tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwa kajian kita yang lalu dikatakan bahwa manusia kalau ingin selamat dunia akhirat, maka harus ada yang mau amar ma'ruf dan nahi mungkar, peduli kepada sikap dan perbuatan masyarakat kita. Jangan sampai ada di antara masyarakat, di antara anggota warga kita ini yang berbuat maksiat terus-terusan, yang tidak ada perhatian sama sekali daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti. Jadi mesti kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Jadi kita ini hendaknya saling mengingatkan demi keselamatan kita bersama. Ibaratnya kalau ada dalam satu kendaraan ada yang berbuat tidak baik, maka kita harus mengingatkannya agar supaya kendaraan kita berjalan dengan baik dan sampai pada tujuan. Kalau digambarkan bahwa orang yang naik kapal, naik perahu, kalau ada yang berbuat tidak baik, misalnya ada kecenderungan ingin merusak kapal, ingin melubangi perahu, maka harus ada yang mencegah. Karena perahu itu kalau dilubangi nanti bocor. Kalau sudah bocor, masuk air ke dalam perahu, perahunya tenggelam. Yang kerem itu ya, yang tenggelam itu bukan hanya satu orang yang melubangi perahu itu saja, tapi siapa? Ya, semua penumpang perahu, semua penumpang kapal akan tenggelam. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ajaran kita agar supaya ada kepedulian antara satu dan yang lainnya. Di dalam firman Allah disebutkan bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu sekalian 'alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan takwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong atas perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Jadi ayat ini singkatnya agar supaya kalau ada kebaikan segera kita bantu, segera kita tolong, agar supaya kebaikan itu bertambah-tambah kebaikannya, bahkan bisa berkembang. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat maksiat,
berbuat dosa jangan dibantu, jangan ditolong, justru agar supaya dia berhenti. Demikian juga kalau ada konflik, ada istilah konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik horizontal ya berkecamuknya perang pertikaian sesama umat, sesama bangsa. Ini semua harus dicegah dan harus ada yang mau mencegah. Tentunya di antara masyarakat pasti ada yang bisa. Ya, sama juga dalam sholat ini, dalam berjamaah. Di antara kita para jamaah pasti ada yang bisa jadi imam. Nah, maka jangan sampai tidak ada imam yang untuk melangsungkan sholat berjamaah. Bagaimana caranya? Ya kita tunjuk, kita pilih siapa yang bisa di antara kita. Demikian juga orang yang peduli kepada perbuatan maksiat, ya pasti ada orang yang mampu, pasti ada orang yang disegani. Ya, ketika ada orang berbuat jahat, berbuat mungkar, ada yang disegani. Ya kalau negara siapa yang menjaga? Ya polisi atau tentara, itu yang punya kewenangan. Kalau yang kecil-kecil siapa? Ya masyarakat itu sendiri. Ada yang punya kekuasaan di antara masyarakat. Kalau di lingkungan RT yang paling berkuasa siapa? Ya ketua RT. Di lingkungan ke-RW-an yang paling berkuasa ya ketua RW. Dan begitu seterusnya ke atas. Sehingga wilayah yang dijaga itu akan aman, ya. Akan aman dari kejahatan seseorang atau kejahatan manusia. Nah, ayat ini dijelaskan wa amrun jazimun wa makna at-ta'awun al-hassu alaihi wa tas'ilu turukil khairi. Jadi perintah agar supaya kita saling tolong menolong dan perintah menghindari permusuhan, menghindari perbuatan maksiat, ya mencegah perbuatan dosa. Ini adalah perintah wajib. Wajib itu kalau dalam hukum fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu secara fikih, secara fikih. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, kita biarin, ya, kita tidak mencegah, berarti berlaku hukum fikih. Orang yang mengetahui dan melakukan pembiaran itu berdosa. Ya, jadi bukan yang penting kan gua nggak ikut-ikutan, saya kan tidak ikut, yang berbuat jahat kan dia sendiri, tidak bisa. Demikian juga kalau bicara masalah negara yang lebih besar ini. Kalau ada kita tahu atau orang yang berkuasa tahu akan ada korupsi besar-besaran, sebelum terjadi korupsi harus dicegah. Siapa yang mencegah? Ya yang berkuasa, yang mempunyai kekuasaan untuk itu. Nah, karena itu diantaranya ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat apabila ada orang berbuat tidak baik, tidak benar secara syar'i, maka falyughayyirhu, maka rubahlah perbuatan itu biyadihi, dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Berarti siapa? Ya orang yang berkuasa, yang diberi kekuasaan oleh kita. Nah, kita semua memberi kekuasaan kepada orang-orang tertentu yang kita pilih, yaitu penguasa atau pejabat yang berwenang. Nah, kalau pejabatnya atau yang berwenang membiarkan saja, melakukan pembiaran, ya nanti kemaksiatan itu akan semakin merajalela. Kalau sudah semakin merajalela, itu nanti yang namanya adab yang akan ditimpakan oleh Allah, ya tidak kepada orang yang berbuat maksiat saja. Kalau koruptor ya tidak koruptor saja, semuanya dampaknya. Ya cerita-cerita dalam kisah nabi-nabi, rasul kan sudah banyak kita jumpai. Bagaimana kisahnya umatnya Nabi Hud, gimana kisahnya
umatnya Nabi Soleh dan seterusnya, banyak mereka diadab. Ya kalau istilah kita didatangkan bencana. Umatnya Nabi Hud itu bencananya bencana kekeringan, kering, nggak ada hujan sama sekali. Orang kalau nggak ada hujan, tanaman nggak tumbuh, tanaman nggak tumbuh. Kalau kita kan padi, kalau padi nggak tumbuh, kan nggak ada beras, nggak makan kita. Nah, zamannya Nabi Hud seperti itu, umatnya diadab dengan bencana kekeringan. Setelah itu ditambah ada badai, ya badai besar, ya mungkin kalau sekarang istilahnya apa, El Nino ya, badai El Nino, itu yang merusak segala macamnya. Demikian juga umatnya Nabi Soleh. Bagaimana kita baca riwayatnya ya kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud ya, itu juga diadab oleh Allah dengan apa? Dengan bencana. Nah, bencana itu bukan hanya untuk orang itu saja, tapi buat umat keseluruhannya. Tapi ada beberapa yang masih disisakan oleh Allah yang tidak diadab Allah, yaitu orang yang benar-benar mau melakukan tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kadang-kadang ada kisah-kisah yang aneh ya, kalau kita sekarang istilahnya kisah yang viral, ada banjir atau ada lahar, kok ada rumah seseorang di situ yang ada musolanya, atau yang mangku masjid, atau yang mangku musola, itu rumah toko itu kok tidak hancur, padahal bangunannya sama-sama saja tidak hancur dan dia tidak kena lahar atau tidak kena tsunami, kok bisa masih utuh? Nah, itu salah satunya yang diselamatkan oleh Allah, dan berita itu benar adanya. Ya, kita sering mendengarkan hal-hal yang semacam itu. Jadi itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau Allah itu sudah menghendaki, apapun yang terjadi akan terjadi. Idza aradallah ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah sudah berirada, Allah hanya cukup mengatakan kun, jadilah kamu. Hancur, hancur, berantakan, berantakan, mati, mati loh. Jadi Allah itu tidak ada istilahnya tidak mampu atau tidak bisa. Ya. Maka dikatakan Allah itu azizun, maha menang. Menang apa? Menang terhadap semua makhluk. Makhluk yang menentang kayak apapun pasti terkalahkan. Contoh misalnya siapa manusia yang paling menentang Allah? Fir'aun. Fir'aun sebegitu hebatnya, punya kerajaan, punya kekuasaan, punya harta yang melimpah, punya tentara yang gagah-gagah, kalah sama Allah. Hancur dia. Hancurnya di mana? Gampang, Allah ditenggelamkan di Laut Merah, fi Bahril Ahmar, di Laut Merah, hancur, tenggelam. Nggak ada itu yang bisa nolongin, nggak ada yang bisa bantu. Jadi nggak ada istilah kalau manusia itu mentang-mentang. Jangankan orang yang kecil-kecil, orang yang gede-gede saja. Zaman dulu itu orang yang kuat-kuat, nggak ada yang bisa melawan Allah. Bagi Allah mereka itu sama saja, mau yang kuat ataupun yang lemah. Kalau Allah sudah berkehendak ingin mengirim bencana, habis. Oleh karena itu kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Di antaranya apa? Agar supaya mendorong dan mengajak agar supaya orang ini berbuat baik, dan memberi jalan agar supaya kebaikan itu mudah terlaksana. Maka kebalikannya adalah alladzina yasudduna an sabilillah. Kebalikannya adalah orang yang menghalang-halangi di jalan Allah. Jadi siapakah orang yang bisa diperangi oleh pandangan Islam di dalam Islam adalah alladzina yasudduna an sabilillah, orang yang menghalang-halangi di jalan Allah. Orang yang menghalang-halangi sholat boleh diperangi. Orang yang menghalang-halangi ibadah haji boleh diperangi. Kenapa? Karena itu alladzina yasudduna fi. Nah, kebalikannya orang yang baik, orang yang harus kita
tolong, harus kita bantu, kita dukung. Siapa? Yaitu orang-orang yang berbuat baik, yang memberi jalan kebaikan. Jalan apa saja, secara mikro, secara kecil. Ketika ada orang berbuat baik, misalnya akan merenovasi masjid ini, kita bantu. Atau misalnya akan bersih-bersih masjid ini, kita bantu. Itu ta'awun. Bagaimana agar supaya terlaksana program itu dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau ada orang menghalang-halangi, ya makanya seperti orang-orang Israel yang menghalang-halangi orang Palestina sholat di dalam masjid. Orang Palestina boleh melawan, boleh perang, karena itu alladzina yasudduna an sabilillah. Berikutnya adalah wasadda subulas syarri. Jadi kita harus menutup jalannya keburukan. Ya, jadi bagaimana kita bantu kebaikan itu? Jadi kalau ada orang akan jahat, maka sebisa-bisanya diusahakan dihalangi. Contoh misalnya ada orang ngejar-ngejar mau dibunuh, padahal dia tidak salah, justru dia yang salah. Maka orang itu yang melihat harus nyegah. Ya kayak orang main bola itu, bila perlu jegal pakai kaki agar supaya terpelanting dia, jatuh. Akhirnya dia tidak jadi membunuh orang. Yang terbunuh selamat karena dia bisa lari, bisa melarikan diri. Jadi kita tidak bisa melakukan pembiaran. Apalagi hukum kita sekarang dalam undang-undang kita, undang-undang negara kita, apabila ada orang melakukan pembiaran terhadap kejahatan, maka dia nanti akan terkena pidana juga. Kenapa? Karena dia melakukan pembiaran. Ya, kalau zaman dulu mah nafsi-nafsi, terserah. Ada orang berantem, biarin, masa bodoh, nggak apa-apa. Kalau sekarang ada orang berantem, dia ada di depannya, dia harus menyelesaikan, harus mencegah. Kalau kita tidak punya kemampuan, ya lapor. Apalagi sekarang kan banyak HP, kita tinggal nelpon siapa yang kita anggap bisa. Apakah kita telepon polisi, atau kita telepon tentara, atau telepon penguasa setempat, itu kan teknik saja. Tetapi yang jelas wasadda subulas syarri, jalan keburukan harus ditutup, jangan sampai terjadi. Itu tindakan preventif. Maka di dalam kaidah yang lain ada yang dinamakan sadduz dzari'ah, yaitu menutup jalan kepada sesuatu yang dimungkinkan destruktif, kemungkinan hancur. Jadi kalau ada orang akan, ya yang baru-baru ini kita lihat ya, atau kemarin katanya ya, ada orang mau bunuh diri ke kereta api, mau nabrak kereta api, kemudian ditarik oleh orang sehingga dia tidak jadi tertabrak kereta api. Itu kan pencegahan. Itu jasa luar biasa. Kalau polisi yang menggagalkan kejahatan seperti itu biasanya langsung naik pangkat lah ya. Di kantornya langsung diumumin dia naik pangkat. Kalau bintang ya naik 1 bintang. Kalau balok ya naik 1 balok. Itu hukum manusia saja sudah seperti itu. Nah itu mengadopsi daripada ajaran Islam. Wal udwan, dan permusuhan bihasabil imkan, mencegah perbuatan musuhan bihasabil imkan, sesuai dengan kemungkinannya. Artinya apa yang bisa kita lakukan? Ada orang yang melakukan pencegahan hanya dengan penasihatan, menasihati seperti ini, nasihat secara umum. Ada orang yang berani panggil, sini, tong, sini. Kamu ngapain mau berantem segala macam? Nggak usah diladenin. Yang berani begitu silahkan. Ada juga yang nggak berani, cukup WA saja. Ya, tulisan. Kalau zaman dulu kan pakai kertas. Ya, banyak dulu para sahabat atau para khalifah ya mengingatkan orang lain cukup dengan kirim surat. Ya, sama dengan Rasulullah kan sering berkirim surat kepada raja-raja di luar sana, kepada penguasa-penguasa di luar sana, di luar wilayah Islam.
Nah kita sekarang tulisannya udah nggak ada surat. Ya zaman saya dulu waktu mahasiswa sering kirim surat ke orang tua. Ya saya baca. Iya, kita ngomong apa kepada ibu, kepada orang tua, kepada kakak, kita kirim surat, nulis Pak. Masih ada sampai hari ini tulisan saya zaman dulu waktu kuliah, kan memang musimnya tulis tangan, surat menyurat. Ya, nah kalau sekarang udah nggak perlu, saya udah nggak pernah lagi nulis surat, jarang nulis surat, boleh dikata nggak pernah. Karena ada apa? Udah HP, pakai WA saja. Jadi kalau misalnya ingin melaporkan ada kejahatan atau ada peristiwa permusuhan atau yang mengarah permusuhan, cukup di WA saja. Ya, biasa bil imkan, apa yang mungkin yang kita lakukan? Karena banyak pilihan, itu teknik penyelesaian masalah, teknik pencegahan terhadap kejahatan. Wa qala ta'ala laula yanahumur rabbaniyuna wal akhbaru an qaulimul isma wa aqlimus sad labi sama kanu yasnaun. Ini ayat Al-Quran yang berkenaan dulu dengan Bani Israel. Mengapa di antara mereka orang-orang yang alim, orang-orang yang pintar ilmunya, ya kalau kita orang muslim biasa disebut dengan cendekiawan muslim, ya, wal ahbaru, dan para pendeta-pendetanya itu, mengapa tidak mencegah anak buahnya angkaulihimul isma, dari perkataan mereka tentang dosa al-isma, wa aqlimus, dan makan tentang barang haram, makanan yang haram, memperoleh makanan dengan cara-cara yang tidak halal. Labi sama kanu yasnaun, sungguh itu adalah seburuk-buruk apa yang mereka kerjakan. Fabayyana annahum asimu bitarkin nahyi, maka Allah menjelaskan bahwa mereka berdosa karena meninggalkan pencegahan tadi. Jadi para pendeta-pendeta Israel, pendeta Yahudi dulu tidak mencegah perbuatan umatnya atau anak buahnya, sehingga terjadi musibah, sehingga terjadi bencana di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa perbuatan para tokoh tadi itu haram, ya, berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan pencegahan, bitarkin nahyi. Kalau dalam istilah kita, melakukan pembiaran. Jadi kita tidak boleh meniru umat-umat yang buruk pada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Banyak bencana, banyak kerusakan di muka bumi karena para tokohnya tidak peduli, para tokohnya tidak mau mencegah, padahal dia ada kemampuan untuk mencegah, yaitu bitarkin nahyi. Jadi dosanya orang-orang yang berilmu sekalipun, dia itu karena melakukan pembiaran terhadap perbuatan dosa. Orang merampas hartanya orang dibiarin, orang korupsi dibiarin, ya, orang saling menghina, ya, ismun, itu dosa, dibiarin. Maka nanti kalau Allah murka, akan didatangkan bencana atau didatangkan azab, maka semua terkena, termasuk tokohnya tadi. Jadi tidak bisa orang alim sekalipun, orang berilmu sekalipun diam saja. Yang penting saya tidak. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi. Al-ayah, ayat seterusnya. Jadi mengapa orang-orang dahulu itu min qablikum, sebelum kalian, yaitu sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, kenapa tidak ada tokoh-tokohnya itu, orang-orang yang pintar itu, yanhauna 'anil fasadi fil ardi, yang mencegah
perbuatan kerusakan di muka bumi ini. Fabayyana annahu ahlaka ya jami'in illa qalilan minhum kanu yanhauna anil fasad. Ini ayat menjelaskan bahwa Allah telah menghancurkan kepada umat seluruhnya kecuali hanya sedikit orang yang selamat. Siapa sedikit orang yang selamat? Orang yang dia tetap menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang tetap menjalankan kebaikan. Ya contoh kecil saja, ketika Allah mendatangkan bencana banjir bandang, zaman Nabi siapa ada bencana banjir bandang? Nabi Nuh, ya benar. Ketika terjadi bencana di zaman Nabi Nuh selamat. Dan umatnya atau pengikutnya hanya sebagian kecil. Diriwayatkan hanya 40 pasang orang, 40 pasang suami istri, 40 pasang yang nurut sama Nabi Nuh. Diajak, ayo kalian naik perahu sini, nanti agar supaya selamat, tidak kerem di dalam banjir. Karena sebentar lagi nanti ini banjir akan terus membubung, akan semakin tinggi, semakin tinggi. Yang lain-lain mereka pada menolak, tidak mau. Karena dia menolak, tidak mau, dimusnahkan oleh Allah dengan bencana banjir tadi. Ya, kenapa bencana banjir didatangkan oleh Allah di zaman Nabi Nuh? Karena umatnya Nabi Nuh melawan Nabi Nuh, melawan hukum Allah, ya, melawan sunnatullah maupun syariatullah. Nah, ini banyak kisah-kisah yang sudah terjadi. Nah, peristiwa itu biasanya hanya berulang saja, mirip-mirip, ya, mungkin bentuknya yang berbeda. Ada yang banjir bandang keseluruhan seperti Nabi Nuh tadi, tidak ada satupun yang ketinggalan. Sampai gunung saja banjir kok. Kalau sekarang kan gunung masih nggak banjir, ya alhamdulillah. Belum pernah ada itu banjir ke Sarua. Mana itu? Puncak Bogor, Puncak Cianjur kan nggak banjir. Tapi kemarin ada apa? Gempa bumi. Ya, banjir nggak bisa. Tapi bentuk yang lain ada. Bentuk yang lain. Nah, oleh karena itu kita menjaga. Jadi kalau orang-orang pada menginginkan, mari kita jaga lingkungan hidup, jaga lingkungan hidup. Bukan hanya sekedar sampah. Jaganya bagaimana? Zahiran wa batinan. Lahir dan batin, jangan sampai terjadi bencana alam. Orang menyebutnya alam, padahal itu sebenarnya bencana datangnya dari Allah. Allah yang mendatangkan. Ya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, faktanya memang begitu. Jadi ketika di mana-mana ada bencana, manusia nggak ada yang bisa menolak, nggak ada yang bisa mengelak. Di zaman Nabi Nuh tadi kan hanya sedikit, illa qalilan minhum, kecuali sedikit di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah. Dan nanti andai kata ada bencana suatu saat, apakah nanti masih ada bencana lagi? Yang bencana pasti ada. Ya, makanya menurut data di Indonesia, berapa ratus kali kita dalam satu tahun ada bencana. Bencana gempa bumi, longsor, banjir terus menerus. Hari ini tidak ada, ya tidak ada. Tapi sebentar lagi ada lagi. Mulai dari daerah yang paling ujung, dari Aceh sampai yang paling ujung, paling timur. Kemarin yang terakhir apa itu? Daerah NTT ke sana ya, daerah wilayah timur itu malah ada satu kampung habis. Satu kampung itu ditelangkap gini oleh Allah. Jadi rumahnya itu terbalik. Itu diantaranya. Siapa yang bisa mengelak? Siapa yang bisa menolak? Tidak bisa. Itu semuanya wallahu azizun hakim. Allah yang maha menang. Tidak ada ternyata yang bisa menghindari kalau Allah sudah mendatangkan bencana yang seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi seperti generasi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad dulu, umat-umat dahulu,
banyak yang dihancurkan oleh Allah karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Tidak ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan hanya sedikit. Illa qalilan minhum kanu yanhauna anil fasadi fil ardi. Jadi hanya sedikit saja yang diselamatkan oleh Allah. Memang tidak semua, ya. Tidak semua umat manusia ini akan dihabiskan oleh Allah, ya. Semua akan dihabiskan nanti pada hari kiamat baru. Kalau sekarang ini maka dinamakan kiamat sughra. Kalau ada bencana dinamakan kiamat kecil. Karena tidak semua. Kalau semua itu, kalau nanti malaikat Israfil sudah tiup sangkakala, ditiup sangkakalanya, semua hancur, semua mati, ya. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu di muka bumi ini akan hancur semua, halikun illa wajah, kecuali zatnya Allah. Allah yang tidak akan hancur. Ya, ini di dalam pandangan dan di dalam ajaran Islam, agar supaya kita terhindar dari kehancuran. Ya, ini fabayyan ana ahlaka jami'in. Allah menghancurkan semua orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat kerusakan tadi. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak keadilan, ya, penegak keadilan di muka bumi ini sebagai saksi kepada Allah, untuk Allah, walau ala anfusikum, sekalipun kepada dirimu sendiri. Jadi kalau kita merasa akan berbuat tidak adil, kita harus menasihati, fulan, kamu jangan begitu. Nah, itu menasihati diri sendiri. Tapi kan sayangnya biasanya apa? Semut di seberang tampak, tapi semut gajah di seberang lautan apa? Gajah di depan mata nggak kelihatan karena kegedean, jadi ketutup. Semut di seberang sana kelihatan, kejelekan orang lain gampang dilihat. Si dia lagi tahu terus dia, tapi kesalahannya sendiri belum tentu tahu, ya, belum tentu tahu. Ini sayangnya keberadaan manusia seperti itu. Nah, itulah perlu sering-sering dilakukan muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri. Kita lihat kira-kira selama sebulan ini apa yang saya lakukan, selama 1 tahun ini apa yang saya lakukan. Demikian juga kepada orang lain. Kepada orang lain kita juga harus berbuat adil. Ya, kalau pejabat ya kepada rakyatnya harus berbuat adil. Dan itu juga sudah diadopsi dalam undang-undang negara kita. Alhamdulillah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tinggal bagaimana pelaksanaannya, melaksanakan keadilan tadi itu. Oleh karena itu disambung dengan ayat wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Jadi tidak ada nilai kebaikan sedikit pun di dalam kebanyakan mayoritas perbincangan orang. Illa man amara bisadaqatin. Banyak orang ngomong, banyak orang, ya apalagi sekarang kalau di HP banyak YouTube, banyak Instagram, banyak apalagi TikTok. Itu yang bicara kebaikan dikit, yang banyak apa? Tidak baik, apalagi namanya TikTok. Ya, macam-macam itu.
Hah? Iya. Nah, itu hal-hal yang negatif seperti itu terjadi di zaman kita sekarang. Ya. Nah, yang baik apa? Yang baik diantaranya di sini disebutkan ilaman amaro bisodakotin. Jadi boleh banyak ngomong tapi ngajak orang sedekah, ngajak orang berbagi, ngajak tolong menolong, ngajak bantu teman dan lain sebagainya. Maka di situ obrolan itu, omongan itu ada nilai kebaikan. Au ma'rufin atau ngajak kebaikan. Apa dulu masih ingat bedanya ma'ruf dan khair? Ma'ruf itu kebaikan yang bersifat regional, bersifat lokal. Tapi kalau khair bersifat universal, umum. Nah, kita juga diperintahkan agar supaya mengajak kebaikan atau membicarakan kebaikan yang bersifat lokal. Apa kebaikan menurut penduduk LIPI, penduduk Fajar Baitullah, yang dianggap nilai-nilai kebaikan apa? Itu dibicarakan, didiskusikan, diseminarkan, tidak ada masalah. Karena itu ma'ruf. Au islahin bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Ya, sebab kadang-kadang ada orang yang selek, ada yang konflik, ya namanya manusia. Kadang-kadang masalah sepele jadi besar, masalah kecil jadi besar. Nah ini kalau sudah besar harus ada yang mendamaikan. Islah itu mendamaikan, ya, memperbaiki keadaan yang tadinya sepi, nggak ada yang tegur sapa, nggak ada yang mau bercanda, nggak ada yang mau senyum, nggak ada yang mau ngomong. Harus ada yang memecahkan kesepian itu, ya, dipecahkan agar supaya warganya pada mau ketawa semua, warganya mau senyum semua, akhirnya bahagia semua. Disitulah letak perdamaian. Islahin bainan nas. Jadi orang berbicara banyak boleh, tetapi demi islah, demi kebaikan, demi perdamaian. Karena itu dianjurkan di dalam ajaran kita. Ya, tentunya semua itu dilakukan dengan mengharapkan ridho Allah, mengharapkan pahala. Boleh nggak kita mendamaikan orang yang bertikai mengharapkan pahala? Ya sangat boleh. Ya memang itu yang diharapkan orang berbuat baik. Ya, waktu yang membatasi kita, sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini. Intinya bahwa kita diperintahkan oleh Allah memberi jalan yang seluas-luasnya untuk berbuat baik dan memperkecil sekecil-kecilnya jalan menuju perbuatan buruk atau perbuatan mungkar. Dengan cara apa? Sesuai dengan biasa bil imkan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang mampunya cuma nasihati saja, ada yang mampu dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, silakan kemampuan. Tapi yang penting niat untuk mencegah perbuatan buruk itu kita lakukan, kita punya niat. Karena niat saja itu sudah dicatat kebaikan. Niyatul mukmin khairun min amalihi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.